Bang! Tinju Wu Chen bertabrakan dengan telapak tangan Zhu Yang, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Segera, energi yang sangat kuat meledak keluar, seperti amukan ombak yang mengejutkan langit, atau seperti ombak yang menerjang pantai. Energi kekerasan menyapu, dan di tengah ledakan, Wu Chen dan Zhu Yang keduanya terdorong mundur. Kekuatan menakutkan menyapu seluruh penginapan, dan menyebabkan meja dan kursi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Anak baik, kekuatanmu cukup kuat. Akan sulit bagiku untuk menaklukkanmu jika aku tidak menggunakan beberapa metode. Zhu yang sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat, sampai pada titik di mana ia dapat memblokir teknik bela diri tingkat bumi miliknya. Bagi seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang rendah, mampu menangani setengah dari kekuatan Wu Chen, sudah dianggap sangat baik. Tombak Phoenix. Tubuh Zhu yang bergetar, dan bola cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Bola cahaya ini sangat menyilaukan, seperti matahari yang terik, menyilaukan dan menyilaukan. Melihat tombak dewa itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhu yang benar-benar akan menggunakan harta karun spiritualnya sendiri di awal permainan. Harta karun spiritual ini bukanlah harta karun spiritual biasa. Ini adalah harta karun spiritual kelas menengah yang asli, kekuatannya sangat besar. Hehe, aku tidak pernah mengira Zhu yang benar-benar akan mengeluarkan semua tombak Phoenix, ini adalah harta karun spiritual kelas menengah. Tidak perlu melihat, anak ini pasti sudah tamat. Dengan kekuatan Zhu Yang, ditambah dengan kekuatan, bahkan jika dia bertemu ahli di tahap Empyrean Laut Roh ke-6, dia masih berani bertarung. Bocah ini hanya memiliki Empyrean kedua, dari budidaya panggung Laut Roh, tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya, dia pasti akan mati. Bukankah terlalu sia-sia menggunakan tombak Phoenix melawan seorang anak yang hanya memiliki tahap Empyrean kedua di Lautan Roh? Memang benar, menggunakan pisau sapi untuk membunuh seekor ayam. Semua orang berdiskusi, tidak ada yang optimis dengan Wu Chen. Harta karun spiritual kelas menengah. Zhou Jie dan yang lainnya melihat harta karun spiritual kelas menengah di tangan Zhu Yang, dan tubuh mereka mulai gemetar, kekhawatiran di hati mereka semakin dalam. Kekuatan Zhu Yang pada awalnya sangat menakutkan, dan dengan harta karun spiritual kelas menengah di sini, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tapi, meski mereka khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Zhu yang terlalu menakutkan, semuanya digabungkan, mereka bukanlah lawannya. Jadi, meskipun mereka naik, itu tidak berguna. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Wu Chen lebih kuat, dan tidak kalah telak. Nak, jika kamu bisa membuatku menggunakan harta karun spiritual, bahkan jika kamu kalah, itu sudah cukup bagimu untuk bangga pada dirimu sendiri. Dengan tombak Phoenix di tangannya, Zhu yang memiliki keyakinan mutlak bahwa meskipun kekuatan Wu Chen meningkat sedikit, bahkan jika dia mencapai tahap Empyrean ketiga dari Laut Roh, atau bahkan tahap Empyrean Laut Roh kelima, dia tetap tidak akan bisa mencapainya, pertandingannya. Harta karun spiritual kelas menengah. Mata Wu Chen berbinar, seolah dia baru saja melihat makanan lezat yang langka. Hal semacam ini, baginya, tidak banyak berguna, tetapi bagi pisau pembunuh naga miliknya, itu sangat berguna, karena pisau pembunuh naga miliknya perlu menelan senjata harta karun spiritual untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ketika pisau pembunuh naga miliknya mengumpulkan energi yang cukup, dia bahkan dapat meningkatkan kultivasinya dan menjadi harta karun spiritual tingkat yang lebih tinggi. Harta karun spiritual kelas menengah adalah tonik terbaiknya saat ini. Energi yang diperoleh dari melahap harta karun spiritual tingkat menengah adalah 5 kali lipat energi yang diperoleh dengan melahap harta karun spiritual tingkat rendah. Nak, pergi dan mati. Memegang tombak Phoenix, Zhu yang bergegas mendekat. Ketika dia mendekati Wu Chen, tombak Phoenix di tangannya langsung ditusukkan ke depan, serangannya tajam dan ganas, sasarannya adalah dada Wu Chen, serangannya sangat kejam. Wu Chen tidak takut sedikit pun saat dia mengangkat tangan kanannya untuk memblokir secara horizontal. Seolah-olah dia menggunakan lengannya untuk memblokir Phoenix Spear lawannya. Melihat itu, Zhu yang tertawa terbahak-bahak. Bocah, kamu berani menggunakan tanganmu untuk memblokir tombak Phoenixku, kamu jelas sedang mencari kematian. Tidak ada seorang pun yang berani menggunakan darah dan dagingnya untuk memblokirnya.
Jelas sekali bahwa setelah tombak Phoenix Zuyang mendarat, lengan kanan Wu Chen mungkin akan patah di saat berikutnya. Namun, Zhou Jie dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Mereka semua tahu bahwa Wu Chen telah mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat unik yang dapat membuat tubuhnya berubah, menyebabkan lengannya menjadi semakin keras. Bahkan harta karun spiritual kelas menengah akan kesulitan untuk meninggalkan luka apapun. Wu Chen tertawa dengan acuh tak acuh, dia telah berlatih teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi teknik ini sangat kejam. Itu membuat lengannya sekeras baja, dan mustahil bagi harta karun spiritual kelas menengah untuk melumpuhkan lengan kanannya. Dentang, saat lengannya bersentuhan dengan tombak Phoenix, itu menghasilkan suara logam. Gelombang Qi meledak dari titik kontak dan menyelimuti sekeliling. Ekspresi Zhu yang berubah, karena dia menyadari bahwa situasi yang dia bayangkan tidak terjadi. Phoenix Spear miliknya sepertinya telah mengenai semacam tubuh besi yang keras, dan sebenarnya tidak berhasil menghancurkan lengan kanan Wu Chen. Ini sungguh tidak terbayangkan. Benda apa ini? Kok bisa sesulit ini? Yang lain merasakan hal yang sama, tombak Phoenix adalah harta karun spiritual kelas menengah, mereka kuat, tetapi mereka tidak dapat mematahkan tangan kanan Wu Chen, itu terlalu aneh. Wu Chen tertawa acuh tak acuh, tangan kanannya dengan cepat bergerak, meraih tombak Phoenix Zuyang. Setelah itu, tangan kirinya bersinar, dan sebilah pedang besar muncul di tangannya. Saat mereka melihat pedang di tangan kiri Wu Chen, semua orang terkejut. Bila ini bersinar dengan cahaya keemasan, kekuatannya luar biasa, itu jelas merupakan harta karun spiritual kelas menengah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen sebenarnya memiliki harta karun spiritual kelas menengah di tangannya. Melihat pisau pembunuh naga di tangan kiri Wu Chen, ekspresi Zhu yang berubah drastis. Dari pedang ini, dia mencium niat membunuh yang mengerikan, dan segera, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin mencabut tombak Phoenix dan menggunakannya untuk melawan pisau pembunuh naga Wu Chen. Namun dengan sangat cepat, dia menemukan ada sesuatu yang tidak normal, karena tombak Phoenix miliknya dipegang erat oleh Wu Chen dan dia bahkan tidak bisa mencabutnya. Nak, cepat lepaskan. Zhu yang sangat marah, bocah ini benar-benar berani memegang tombak Phoenix miliknya, dia hanya mendekati kematian. Wu Chen tertawa dingin. Dia mengayunkan pisau pembunuh naga di tangan kirinya, dan menebas Zhu Yang. Dari tebasan Wu Chen, dia bisa mencium bau niat membunuh yang mengerikan. Dia memahami bahwa tebasan lawannya juga sangat kejam, dan jika dia tidak dapat memikirkan cara untuk mematahkannya, maka nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Nak, lepaskan. Saat ini, Zhu yang hanya dapat memikirkan tombak Phoenix, karena tombak Phoenix miliknya adalah harta karun spiritual kelas menengah dan dapat menahan pisau pembunuh naga Wu Chen. Namun, satu-satunya masalah adalah Wu Chen telah meraih tombak Phoenix miliknya, telapak tangan lawan seperti sepasang penjepit, mencubit tombak Phoenix miliknya dengan erat dan membuatnya tidak mungkin untuk menariknya kembali bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap Zhu Yang. Mereka semua ingin tahu tanggapan apa yang akan dia ambil selanjutnya untuk menghadapi tebasan fatal Wu Chen. Nak, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Zhu yang meraung dengan eksplosif, sosoknya bersinar, dan dengan cepat mundur. Dia sebenarnya telah meninggalkan tombak Phoenix, dan menggunakan kesempatan ini untuk menghindari pedang fatal Wu Chen. Hehe, kamu tidak mau senjatamu. Wu Chen tertawa. Jika Zhu yang tidak ceroboh kali ini, dan ingin menggunakan tombak Phoenix untuk menghancurkan tangan kanannya, bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan harta karun spiritual kelas menengah ini. Zhu yang sangat marah. Sosoknya bersinar dan dia bergegas maju lagi, ingin merebut kembali tombak Phoenix miliknya. Namun, Wu Chen tidak bersedia, dalam waktu singkat, mengambil kembali tombak Phoenix miliknya. Serahkan tombak Phoenixku. Zhu yang sangat marah, tidak ada yang berani mengambil harta karun spiritual kelas menengahnya, bocah ini benar-benar penuh kebencian. Kamu menginginkan tombak Phoenix, menurutmu itu mungkin? Wu Chen tersenyum tipis. Selama senjata harta karun spiritual mendarat di tangannya, hanya akan ada satu hasil, dan itu akan menjadi makanan bagi pisau pembunuh naga, untuk dimakan dan diserap oleh pisau pembunuh naga. Anda, Zhu yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya hijau dan ungu, sepanjang hidupnya,
dia tidak pernah marah seperti ini, bocah Wu Chen ini benar-benar sangat membenci. Semua orang saling memandang, dan melihat bahwa tombak Phoenix Zhu yang baru saja muncul, dan bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatannya, dan sudah diambil oleh Wu Chen, bukankah ini terlalu tidak terbayangkan? Hahaha, bagus sekali. Ye Feng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Awalnya, ketika mereka melihat Zhu yang menggunakan harta karun spiritual kelas menengah, mereka sangat khawatir, tetapi tombak Phoenix milik pihak lain dengan mudah ditundukkan oleh Wu Chen sebelum mereka dapat menunjukkan kehebatan mereka. Ini terlalu mencengangkan. Berat, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, cepat serahkan tombak Phoenix atau kamu akan menyesalinya. Wu Chen mengangkat bahunya. Selain tombak Phoenix yang melahapnya, tidak ada kemungkinan lain tombak Phoenix jatuh ke tangannya, sedangkan untuk menyerahkannya, itu bahkan lebih mustahil. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan aku untuk ini. Zhu yang mengamuk seperti orang gila, belum pernah ada orang yang berani sombong di hadapannya, bisa dikatakan tindakan Wu Chen kali ini sudah membuatnya benar-benar marah, dan cara untuk menenangkan amarahnya adalah dengan bunuh bocah ini. Melihat Zhu yang marah, semua orang yang hadir terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajah mereka berubah drastis. Zhu yang tidak mungkin berpikir untuk menggunakan gerakan itu, kan? Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu adalah langkah itu. Bukankah terlalu berlebihan menggunakan jurus itu untuk melawan anak ini? Itu pasti, tapi, bocah itu pasti memintanya, kamu tidak bisa menyalahkan Zhu Yang. Ya, tidak ada yang berani mengambil senjata Zhu Yang, jadi tindakan bocah ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tabu. Pantas saja Zhu yang sangat marah. Jika itu aku juga akan marah. Akan sangat memalukan dan terhina jika senjata saya diambil. Saya pasti akan mengambilnya kembali. Tidak ada keraguan tentang ini. Anak ini dalam masalah. Sebentar lagi, dia akan membayar harga atas ketidaktahuannya. Adapun orang-orang dari negeri Zhou besar, mereka bahkan lebih menghina. Berani mencuri senjata saudara Yang, dia hanya mendekati kematian. Saudara yang sedang marah sekarang. Nasib anak laki-laki ini benar-benar menyedihkan. Dia bahkan mungkin tidak punya apa-apa lagi yang tersisa darinya. Itu sudah pasti. Teknik saudara yang sangat kuat, bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6 tidak bisa bertahan melawannya, jadi jika dia bertemu dengan teknik ini, dia pasti akan mati, apalagi hanya Empyrean kedua dari bocah Spirit Sistage menyukainya. Meskipun mereka tidak tahu jurus apa yang akan digunakan Zhu yang selanjutnya, namun dari perkataan orang-orang di sekitar, serangan lawan pasti sangat kuat, dan tidak akan bisa memblokirnya dengan mudah. Wu Chen terlalu ceroboh. Pada saat ini, mereka semua merasa bahwa tindakan Wu Chen barusan tidak pantas, dan dia telah mengambil senjata Zhu yang terlebih dahulu. Jika itu adalah senjata biasa, maka itu akan baik-baik saja, tetapi untuk merebut harta karun spiritual kelas menengah, senjata ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi ahli manapun di tahap Laut Roh. Mengangkat bahunya, dia tidak terlalu memikirkannya, siapa dia, Dewa Pil tertinggi, dan fakta bahwa dia ingin merebut satu harta karun spiritual adalah karena dia sangat memikirkan pihak lain. Di kehidupan sebelumnya, ada banyak orang yang memintanya untuk memberinya berbagai macam harta, namun dia meremehkan semuanya. Anak nakal, kamu sudah benar-benar membuatku marah sekarang. Tunggu saja hukumanku. Zhu yang berteriak, energi spiritual di seluruh tubuhnya meletus, energi yang kuat terus-menerus keluar dari dantiannya dan memenuhi seluruh tubuhnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Energi yang sangat kuat mengguncang seluruh penginapan, seolah-olah tidak dapat menahan energi tersebut dan hampir hancur total. Melihat pemandangan ini, pemilik penginapan dan pelayannya ketakutan setengah mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mundur, takut penginapan itu akan runtuh dan mereka semua akan mati. Mereka tahu bahwa gerakan Zhu yang ini adalah gerakan pembunuhan yang mengerikan dengan kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa Zhu yang pernah mengandalkan gerakan ini untuk membunuh ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6, meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini, dan benar-benar tidak terbayangkan. Tinju iblis mengamuk, melirik ke arah Wu Chen, Zhu yang berteriak, memegang tinjunya,
semburan energi super kuat langsung meletus, kekuatan yang menakutkan, seperti badai yang dahsyat, menyapu dengan panik, ingin menghancurkan segalanya. Saat itu, semua orang ketakutan. Teknik kuno dan iblis akhirnya dirilis. Ledakan. Ia tidak mampu menahan kekuatan dan terus bergetar. Aura liar dan kekerasan berulang kali melonjak dan terkoyak, menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Sedangkan untuk meja dan bangku di sekitarnya, sudah lama seluruhnya berubah menjadi bubuk. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan yang begitu menakutkan, belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Zuyang, bukankah terlalu kuat? Tinju iblis pengamuk, hanya dengan mendengar namanya, terasa sangat menakutkan. Sekarang setelah mereka menggunakannya, kekuatannya yang kuat dan kekuatannya yang menakutkan sudah cukup untuk membuat orang putus asa. Serangan yang begitu kuat, jika itu mereka pasti tidak akan mampu menahannya, dan akan langsung hancur, dan bahkan milik mereka, mayat mungkin tidak tertinggal. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir di dalam hatinya, dengan kekuatan gerakan ini, bagaimana Wu Chen bisa bertahan melawannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, pada saat ini, Wu Chen melakukan sesuatu yang menyebabkan semua orang terkejut dan bingung. Dia benar-benar mengambil kembali pisau pembunuh naga dan membiarkannya kembali ke tengah cincin penyimpanan. Semua orang bingung dengan tindakannya, mereka sudah menyerah dalam menggunakan harta karun spiritual kelas menengah yang kuat. Mungkinkah bocah ini berencana menerima tinju iblis Berserk Zuyang dengan tangan kosong? Apa yang dia pikirkan, dia menyerah dalam menggunakan pedangnya, apakah dia ingin menerima serangan Zuyang dengan tangan kosong? Saya tidak tahu. Dari apa yang saya lihat, dia mungkin tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menghalangi gerakan ini, jadi dia menyerah untuk melawan. Ada kemungkinan ini, bagaimanapun juga, serangan Zuyang sangat kuat. Begitu tinju iblis Berserk dilepaskan, itu menghancurkan segalanya, dan tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Siapa yang jahat dengan anak ini yang memprovokasi, pergi dan memprovokasi Zuyang, dan bahkan mencuri tombak Phoenix miliknya. Agar dia memiliki hal seperti ini, dia murni memintanya, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Benar, Zhou Jie dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka ingat dengan jelas bahwa di babak final kompetisi naga tersembunyi, Wu Chen telah menggunakan teknik pedang yang sangat menakutkan. Kekuatan teknik satu pedang itu sangat kuat dan bisa menghancurkan segalanya. Namun, Wu Chen justru meninggalkan pedangnya dan tidak menggunakannya. Bagi mereka, Wu Chen akrab sekaligus asing dengan mereka. Yang familiar adalah mereka mengetahui dengan jelas latar belakangnya, mereka sangat akrab dengan kerajaan Qi besar, kota Yunfeng, dan anggota keluarga Wu, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat tidak terbiasa dengan Wu Chen, karena keterampilan pamungkas yang dia miliki. Pada dirinya semuanya sangat kuat, jauh melampaui rata-rata teknik bela diri tingkat bumi. Jika hanya ada satu skill ultimate, maka dapat dikatakan bahwa Wu Chen memiliki banyak skill ultimate, dan akan sulit untuk membayangkan, di tempat seperti kerajaan Qi besar mereka, sebenarnya akan muncul begitu banyak skill ultimate. Pisau pembunuh naga sangat gembira karena dikembalikan ke cincin penyimpanan. Ia segera bergegas menuju tombak Phoenix yang telah direnggut Wu Chen, dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Kamu, Wu Chen terdiam terhadap orang ini. Ketika dia melihat senjata harta karun spiritual, dia merasa seperti seekor kucing melihat seekor tikus. Hahaha nak, kamu tahu kamu bukan tandingannya, jadi kamu berencana untuk menyerah. Zuyang tertawa terbahak-bahak. Bocah ini sebenarnya berani membunuh rakyatnya, dan bahkan merampas harta mereka, dia benar-benar berani. Dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan, bahkan jika dia mati 1000 atau 10.000 kali, itu masih belum cukup untuk menebus kejahatannya. Bodoh, Wu Chen mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Zuyang sangat marah, bocah nakal ini, dia benar-benar berani menyebutnya idiot, sepertinya dia harus dihukum berat, jika tidak, bagaimana orang-orang di dunia akan memandangnya, Zuyang. Nak, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Zuyang mengatupkan giginya, kebenciannya pada Wu Chen benar-benar membuat akar giginya gatal. Bocah ini sungguh berani, dia bersumpah bocah ini pasti akan memotong tubuhnya menjadi puluhan ribu keping, lalu membakar tulangnya dan menyebarkan abunya.
Tinju iblis mengamuk. Zhu Yang berteriak eksplosif, mengepalkan tinjunya, dan melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang mengamuk, seperti petir, meledak secara eksplosif, mengguncang dunia, dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, seluruh penginapan mulai bergetar hebat. Arus udara yang deras berkumpul dan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan gerakan ini, menyebabkannya benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Retakan muncul di tanah, dan meja serta bangku yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Mereka hancur berkeping-keping oleh aliran udara yang menakutkan, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini sama sekali. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika itu mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Dengan gerakan ini, mereka akan langsung hancur. Mereka tidak akan mempunyai kesempatan lain. Dengan dingin melirik Wu Chen, mata Zhu yang dipenuhi dengan rasa dingin. Anak laki-laki ini, dia benar-benar berani bersikap sombong, dan sekarang dia ingin menunjukkan kepadanya betapa beratnya akibat yang harus ditanggung jika menyinggung orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar. Di sisi lain, Wu Chen melayang di udara. Angin kencang yang diciptakan oleh Berserk Demon Fist telah melolong, dan terus-menerus menderu di telinganya, seolah-olah iblis telah muncul di dunia, memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk menghancurkan langit dan bumi serta semua makhluk hidup. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dia berteriak keras, dan dengan kedua tangannya membentuk segel, kekuatan yang kuat meledak keluar. Itu segera mengguncang seluruh langit, mengguncang ruang di sekitarnya. Telapak tangan heksagonal. Telapak tangan heksagonal. Setelah melakukan dua gerakan berturut-turut, kekuatan mengamuk keluar dan langsung membentuk serangan telapak tangan yang mengangkat langit. Serangan telapak tangan ini sangat kejam, dan dengan tambahan kekuatan-kekuatan ganda, serangan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Zhu yang terkejut dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan telapak tangan dan matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyangka akan ada keterampilan sempurna yang begitu kuat di tangan Wu Chen, dia tidak dapat mempercayainya. Sehubungan dengan Berserk Demon Fist miliknya, dia sangat yakin akan hal itu. Tidak peduli seberapa kuat dan kejamnya kekuatan Wu Chen, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Dalam pertarungan ini, dia pasti akan menang. Istirahatlah untukku. Zhu yang meraung, dan dengan tinju iblis mengamuk yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dia dengan ganas berlari menuju Wu Chen. Harus dikatakan bahwa kekuatan gerakan ini sangat kejam. Bahkan telapak heksagonal di bawah kekuatan ganda Wu Chen tidak dapat menahannya, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan tinju iblis berserk, menunjukkan tanda-tanda kekalahan yang samar. Pada saat ini, tatapan semua orang terpaku pada Wu Chen dan Zhu Yang, mata mereka tidak berkedip. Mereka semua tahu bahwa ini adalah langkah penting yang menentukan nasib mereka. Hahaha, mustahil bagimu untuk menang melawanku. Kalah. Zhu Yang tertawa terbahak-bahak. Kultivasi dan kekuatannya jauh melampaui Wu Chen, dan dalam kompetisi semacam ini, bagaimana Wu Chen bisa menjadi lawannya? Di bawah serangan Berserk Demon Fist yang kuat, lawan tidak bisa memblokirnya. Di udara, pakaian Wu Chen berkibar di udara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhu Yang, dia juga bisa melihat bahwa gerakan lawannya sangat kejam, dan sekarang pertempuran telah berkembang sedemikian rupa, dia seharusnya bisa untuk menggunakan teknik uniknya sendiri. Kamu terlalu dini untuk bahagia. Dengan mengatakan itu, segel tangan Wu Chen berputar, dan tian di tubuhnya berputar, dan kekuatan kuat lainnya melonjak ke langit. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen masih memiliki kekuatan yang begitu besar, mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Melirik Zhu Yang, Wu Chen mengatupkan giginya, dan menjadi kejam. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan orang ini hari ini, jika tidak, orang yang akan mati adalah dia. Telapak tangan heksagonal, 3 tahap. Wu Chen berteriak keras dan dengan tegas menggunakan tahap ketiga dari 6 bentuk jasmani. Telapak heksagonal adalah teknik yang sangat ajaib. Hanya ada satu teknik, tetapi ada 6 jenis perubahan dan dapat ditumpuk satu sama lain. Kekuatan yang ditampilkannya jauh melampaui telapak heksagonal itu sendiri. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Langit dan bumi berguncang dan angin berfluktuasi. Kekuatan mengerikan datang dari kehampaan,
seolah-olah seekor naga besar yang telah tertidur selama ribuan tahun telah terbangun, meletus dengan kekuatan penghancur. Semua orang menghirup udara dingin, mereka memandang Wu Chen dengan kaget, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya ada teknik sempurna yang begitu menakutkan, mereka tidak dapat mempercayainya. Zhou Jie dan yang lainnya sangat senang, dan seperti yang diharapkan, tebakan mereka benar, ada keterampilan pamungkas lainnya yang kuat di tubuh Wu Chen. Pada saat yang sama, hati mereka sangat bingung. Pengalaman macam apa yang dialami Wu Chen ini, bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak keterampilan yang kuat, begitu banyak keterampilan pamungkas, yang dikumpulkan dalam satu tubuh seseorang. Situasi seperti ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, ekspresi Zhu yang tenggelam, sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa jurus sebelumnya bukanlah jurus terkuat Wu Chen, dan di balik jurus sebelumnya, ada jurus pamungkas lainnya yang bahkan lebih kuat. Namun, lalu kenapa budidaya Wu Chen saat ini masih lemah, hanya pada tingkat Empyrean kedua dari tahap Laut Roh? Jika dia ingin bersaing dengan ahlinya, jalannya masih panjang. Hasilnya, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, dan selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa mengalahkan Wu Chen dalam jurus pamungkas ini. Berpikir seperti ini, Zhu yang merasa jauh lebih baik, dia mengaktifkan Berserk Demon Fist miliknya, melancarkan serangan sengit ke arah Wu Chen, kekuatan mengerikan terus meletus, menyebabkan orang-orang sangat terkejut. Di sisi lain, tubuh Wu Chen gemetar hebat, wajahnya putih pucat, tanpa bekas darah. Jelas sekali, mengingat tingkat dan kekuatan kultivasinya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk melakukan gerakan ini, dan saat ini, jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakan jurus pamungkas ini. Bang! Langit dan bumi berguncang, alam semesta terbalik, dan kekuatan tiga lapis telapak tangan heksagonal yang menakutkan bersiul, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, dan dengan kejam ia bergegas keluar dan melancarkan serangan kekerasan ke arah Zhu Yang. Dengan tambahan kekuatan ini, kekuatan telapak heksagonal meningkat pesat, dan meledak dengan cahaya yang cemerlang. Itu sangat mempesona, cemerlang, dan sangat menakutkan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tinju iblis kekerasan dan telapak tangan heksagonal berbenturan sekali lagi, dan kekuatan destruktif meledak. Lapisan demi lapisan energi meledak seperti badai dahsyat, menyapu dan menyebar ke segala arah. Saat itu, seluruh penginapan bergetar tanpa henti. Kekuatan menakutkan akan meledak tanpa henti. Itu sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Pandangan semua orang tertuju lurus ke tengah badai. Mata mereka tidak berkedip karena mereka ingin melihat siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam pertempuran kekuatan tertinggi ini. Wu Chen, lakukan yang terbaik. Li Yunxiao dan yang lainnya gemetaran tanpa henti, jelas sangat gugup. Bagi mereka, mereka berharap seluruh energinya dapat disalurkan ke tubuh Wu Chen untuk membantunya mengalahkan Zhu Yang. Di bawah tatapan kaget orang banyak, sesosok tubuh jatuh dari langit disertai teriakan nyaring. Tatapan semua orang beralih saat sosok itu turun. Ketika mereka dengan jelas melihat penampakan persis sosok itu, pupil mata mereka mengerut dan mata mereka dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Karena orang itu sebenarnya adalah Zhu Yang. Pada saat ini, semua orang terkejut, melihat sosok yang jatuh, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hasil pertempuran akan seperti ini. Zhu yang merupakan kultivator tahap Laut Roh Empyrean kelima sebenarnya telah melakukannya, kalah dari Wu Chen. Ya Tuhan, Zhu yang tersesat, apakah aku sedang bermimpi? Ini, aku merasakan hal yang sama. Cubit aku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Kamu menyuruhku mencubitmu, jadi aku tidak sopan. Ah, untuk apa kamu berusaha keras? Sakit. Jika kita merasakan sakit, berarti kita tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Luar biasa, dia benar-benar mengalahkan Zhu Yang, sungguh tidak bisa dipercaya. Ya, untuk mengalahkan ahli di tahap Empyrean kedua dari Lautan Roh, sang juara kerajaan Ki Agung sebenarnya layak menyandang nama itu. Ya, semua orang kaget dan gempar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wu Chen menang, bagus sekali, dia menang. Ye Feng dan yang lainnya sangat bersemangat.
Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, seorang pemuda dari kerajaan Qi Agung akan mengalahkan Zhu Yang. Dari sini, bisa dibayangkan betapa hebatnya keributan yang ditimbulkan Wu Chen saat mengalahkan Zhu Yang. Seluruh generasi muda kerajaan Qi Agung akan bersorak dan merayakannya. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan Zhu Yang benar-benar kalah. Kita harus tahu, Zhu Yang adalah ahli kedua di negeri Zhou Agung, dan tahap Empirean Laut Roh kelima miliknya sangat kuat. Di antara generasi muda mereka, hanya peringkat teratas yang bisa menang melawannya. Namun hari ini, dia telah kalah dari Wu Chen, seorang pemuda yang berasal dari kerajaan Qi Agung, yang budidayanya hanya berada di tahap Empirean kedua dari Lautan Roh, yang merupakan pukulan besar bagi mereka. Selama ini, mereka telah sangat ditindas oleh orang-orang Kekaisaran Zhou Agung, dan meskipun mereka menderita penghinaan yang ekstrim, mereka masih tidak dapat membalas. Tapi sekarang Wu Chen telah mengalahkan Zhu Yang, hal itu akhirnya memberi mereka wajah, jadi mulai hari ini dan seterusnya, mereka ingin melihat apakah sampah negeri Zhou besar ini masih berani meremehkan orang-orang di kerajaan Qi besar mereka. Saudara Yang, ayo pergi. Melihat tatapan semua orang tertuju pada mereka, orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Mereka merasa ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Namun, bocah ini tidak akan bisa hidup lama, karena bangsa Zhou Agung mereka masih memiliki pakar muda peringkat 1. Selama dia mau bergerak, bocah ini pasti bisa dengan mudah menangkapnya tanpa usaha apapun. Semua orang memandang Wu Chen dengan kesal saat mereka membantunya berdiri dan meninggalkan tempat itu. Hari ini, mereka sudah kehilangan banyak muka, dan tidak tahu bagaimana mereka bisa tinggal lebih lama lagi. Namun, sebelum mereka berjalan jauh, mereka mendengar suara datang dari udara. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Semua orang terkejut, mengangkat kepala untuk melihat Wu Chen. Apa maksud pria ini? Mungkinkah dia ingin membunuh semua rakyat negeri Zhou besar? Orang-orang dari Kekaisaran Zhou Agung berhenti dan menatap Wu Chen, bertanya, apa yang kamu inginkan? Wu Chen tertawa dingin, mengeluarkan pisau pembunuh naga dan berkata, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin kalian semua meninggalkan sesuatu. Hati mereka bergetar ketika mereka tiba-tiba bergidik. Mereka tiba-tiba mendapat firasat buruk. Apa yang kamu inginkan? Wu Chen memandang mereka dan pisau pembunuh naga di tangannya dengan ringan menimbangnya di tangannya. Dia berkata dengan ringan, hidupmu. Dengan mengatakan itu, pisau pembunuh naga di tangannya terbang dan cahaya pedang yang menakutkan keluar, menyelimuti mereka semua di dalamnya. Sebelum salah satu dari mereka sempat berteriak, mereka dimusnahkan oleh bilah cahaya itu dan kepala mereka terlempar. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Jahat, ini sungguh kejam. Dia membunuh sesuka hatinya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Zhou Jie dan yang lainnya saling memandang, dan meskipun mereka senang melihat Zhu Yang dan yang lainnya meninggal, mereka tidak bisa bahagia. Ini karena Zhu Yang dan yang lainnya memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Zhou besar, dan seluruh Kekaisaran Zhou besar mendukung mereka dari belakang. Jika berita tentang Wu Chen membunuh Zhu Yang dan yang lainnya menyebar ke negara Zhou besar hari ini, itu akan menjadi sensasi besar di negara Zhou besar. Para petinggi Kekaisaran Zhou Agung pasti akan marah dan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk membunuh Wu Chen dan membalas dendam kepada mereka. Tindakan Wu Chen kali ini terlalu kurang mempertimbangkan situasi. Kemarilah. Wu Chen melambaikan lengan bajunya, dan semua cincin penyimpanan mereka mendarat di tangannya. Melihat cincin penyimpanan, semua orang menjilat bibir mereka merasakan detak jantung mereka semakin cepat, ingin segera keluar dan membunuh Wu Chen, lalu rebut semua cincin penyimpanan darinya. Namun, saat mereka melihat mayat tanpa kepala di tanah, mau tak mau mereka merasa terintimidasi. Bahkan seseorang seperti Zhu yang bisa dibunuh tanpa ragu-ragu, apalagi mereka. Meskipun harta karun di dalam cincin penyimpanan itu bagus, mereka tetap harus hidup untuk menikmatinya. Wu Chen mengangkat bahunya, dia tidak berpikir itu adalah masalah besar, karena orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk mati, tidak ada keraguan tentang itu. Seperti yang diharapkan, berita tentang apa yang terjadi di penginapan dengan cepat menyebar, menyebabkan sensasi besar di kota Tifeng. Tahukah kamu bahwa Zhu Yang dibunuh oleh seseorang? Zhu Yang yang mana?
Apa-apaan ini, Zuyang, kamu bahkan tidak tahu, tapi Zuyang dari bangsa Zhou besar itu, orang yang menempati peringkat kedua di antara generasi muda bangsa Zhou besar. Jadi itu dia. Apa, kamu bilang Zuyang terbunuh? Ya, itu baru saja terjadi belum lama ini. Jadi itu benar. Omong kosong, itu pasti benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana bisa salah? Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zuyang? Wu Chen, pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Wu Chen, siapa Wu Chen? Kenapa aku belum pernah mendengar karakter seperti itu? Karena kamu belum pernah mendengar tentang Wu Chen, maka kamu pasti tahu tentang kompetisi naga tersembunyi yang terjadi belum lama ini di Kerajaan Qi Agung. Kita pasti pernah mendengar tentang Kerajaan Qi besar dan kompetisi naga tersembunyi, apakah masih perlu membicarakannya? Baiklah kalau begitu, izinkan aku memberitahumu, Wu Chen ini adalah orang yang baru saja menjadi juara Kerajaan Qi Agung kali ini. Juara kompetisi naga tersembunyi Kerajaan Qi yang hebat, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kemampuan, bisakah kamu membunuh Zuyang? Kerajaan Qi besar dan negara Zhou besar telah berselisih selama lebih dari 1,5 hari. Pertempuran terbuka dan terselubung sangat intens, dan anak-anak muda dari kedua negara juga terus-menerus saling bertarung. Namun, hal itu selalu terjadi. Negara Zhou besar yang lebih unggul, dan kali ini agak tidak terduga. Itu benar, aku benar-benar tidak tahu nasib sial macam apa yang dialami Kerajaan Qi Agung saat ini, hingga benar-benar menghasilkan seorang jenius mengerikan yang begitu kuat hanya dengan budidaya Empirean kedua dari tahap Laut Roh, yang bahkan bisa mengalahkan Zuyang. Bahkan di seluruh domain Hengling kami, orang seperti itu sangat langka, hampir tidak pernah terlihat sebelumnya. Apa katamu, bahwa Wu Chen adalah Empirean kedua dari panggung Laut Roh yang sebenarnya? Itu benar, dia adalah Empirean kedua dari panggung Lautan Roh. Kau mempermainkanku. Jika aku mengingatnya dengan benar, bahwa kultivasi Zhu yang seharusnya adalah Empirean kelima dari tahap Laut Roh, dan seorang kultivator dengan kultivasi seperti itu adalah Empirean kedua tahap Laut Roh yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Empirean kelima dari Roh Panggung Laut? Entah kamu mau percaya atau tidak, orang itu adalah Empirean kedua dari tahap Laut Roh, dan dia benar-benar membunuh Zuyang. Kamu tidak berbohong padaku. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang lain dan melihat apakah yang aku katakan itu benar. Dalam sekejap, nama Wu Chen tersebar ke seluruh kota Tifeng, dan hampir semua orang mengetahuinya. Karena mereka khawatir bangsa Zhou besar akan datang mencari kota Tifeng, sore itu, Zhou Jie dan yang lainnya meninggalkan kota Tifeng, entah untuk kembali ke negara asalnya atau ke negara lain, dan meninggalkan kota Tifeng jauh-jauh. Bagaimanapun juga, binatang iblis telah berhasil diusir, dan jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dalam jangka waktu yang lama, mereka tidak akan menimbulkan keributan lagi, dan karena binatang iblis telah berhasil diusir, tinggal di kota Tifeng akan menjadi hal yang baik, tidak ada artinya, sebaliknya, mereka akan menjadi sasaran bangsa Zhou besar, dan bahkan mungkin melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Pada saat yang sama, Wu Chen juga meninggalkan kota Tifeng, tetapi tempat yang dia tuju bukanlah kerajaan Qi besar atau negara lain, melainkan pegunungan Demon Cloud. Ada sejumlah besar binatang iblis di pegunungan awan iblis, dan baginya, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk bercocok tanam. Terlebih lagi, dengan perlindungan binatang iblis di pegunungan awan iblis, pastinya bukan tugas yang mudah bagi orang-orang kekaisaran Zhou besar untuk menemukannya. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak perlu memikirkannya. Dia adalah Dewa Pil tertinggi, dan dia belum pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Di tempat ini, tidak ada yang patut dia takuti.